Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 2361. Direktur. Semua orang dari klan naga yang hadir tercengang, karena pria yang muncul di depan mereka tidak lain adalah Stephen, direktur klan naga. Zhou Xing merasa bahwa dia pasti berhalusinasi, jika tidak, bagaimana mungkin Stephen, direktur klan naga, berdiri di depannya dan menangkap temannya. Kepala biro apa? Su Jingwei bertanya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Apakah kamu pemimpin klan naga? Stephen memandang Zhou Xing dan bertanya. Halo, direktur. Zhou Xing mengangguk berulang kali, dan keringat langsung muncul di dahinya. Apa yang dikatakan Su Jingwei tadi benar? Apakah ada seorang wanita di penjara kantor klan naga? Stephen bertanya lagi. Mendengar kata-kata Stephen, Zhou Xing berharap bisa membunuh Su Jingwei di tempat. Anda telah diculik, tidak bisakah Anda tidak menonjolkan diri, dan menunggu sampai saya menyelesaikan masalah ini sebelum Anda melompat keluar dan berpura-pura agresif? Saya harus melompat keluar sekarang untuk berpura-pura memaksa. Sekarang tidak apa-apa, Anda sangat sok, Anda telah benar-benar menghapus pantat Lao Su, saya tidak tahu harus berbuat apa. Yah, masalahnya seperti ini, penjara klan naga sekarang. Memang benar seorang wanita ditahan. Wanita itu diduga menyerang Su Jingwei, seorang pengusaha lokal di kota Sizuang, kemarin lusa. Berpikir bahwa wanita itu menyerang orang-orang kami tanpa penjelasan apapun, saya tidak punya pilihan selain meminta bawahan saya untuk menangkapnya dan menguncinya di penjara kantor, jelas Zhou Xing. Apakah kamu masih hidup? Stephen bertanya. Hidup. Zhou Xing mengangguk dengan tergesa-gesa. Bagaimana kabarmu? Stephen bertanya. Ini. Saya sedikit terluka. Tidak ada yang bisa saya lakukan. Saat itu kami ingin menenangkannya, tetapi dia tidak mau tenang. Dia bersikeras melakukan sesuatu. Selama proses, orang-orang kami secara tidak sengaja melukainya. Kata Zhou Xing. Apakah kamu tahu siapa wanita itu? Stephen bertanya. Aku tidak tahu, wanita itu adalah perumah tangga kulit hitam. Aku memeriksa berkas pendaftaran rumah tangga, dan tidak ada pendaftaran rumah tangga untuknya, jadi aku tidak tahu apakah dia ada hubungannya denganmu. Zhou Xing dijelaskan, setiap kata yang dia ucapkan sekarang dia berusaha untuk mengurangi tanggung jawabnya sebanyak mungkin, jadi dia ekstra hati-hati saat mengatakannya. Itu milikku, kata Stephen. Hanya 5 kata ini yang membuat suasana hati Zhou Xing turun ke bawah. Dia masih beruntung sebelumnya, misalnya wanita itu mengenal Stephen, atau wanita itu terlibat dalam sesuatu, jadi Stephen mendatanginya secara besar-besaran. Tetapi tanpa diduga, wanita itu ternyata adalah orang Stephen. Direktur, aku tidak tahu dia milikmu, kata Zhou Xing dengan suara bergetar. Bawa aku menemuinya sekarang, kata Stephen. Ya. Zhou Xing mengangguk dengan tergesa-gesa. Stephen berjalan keluar pintu sendirian, dan di tengah jalan, Stephen berhenti, menunjuk ke Su Jingwei dan berkata, bahwa orang ini bersamamu juga. Petik 2. Ya. Zhou Xing mengangguk putus asa, aku tahu, itu pasti bukan hal yang baik bagi Stephen untuk memintanya membawa Su Jingwei bersamanya. Oleh karena itu, Stephen pergi ke kantor klan naga di bawah pengawalan sekelompok besar petarung klan naga. Saat ini, Su Jingwei sudah mengetahui bahwa orang yang menculiknya adalah Stephen, direktur klan naga. Berita seperti itu membuat Su Jingwei hampir kencing di jalan. Dia tidak pernah bermimpi bahwa dia hanya secara paksa menghancurkan rumah bobrok, dan akhirnya menarik kepala klan naga keluar. Surga, bumi, apakah ada alasan untuk ini? Ditemani oleh Zhou Xing, Stephen datang ke kantor klan naga. Wajah Zhou Xing sangat jelek, dia ditarik oleh Stephen dan duduk di mobil yang sama,
jadi dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk memberi perintah terlebih dahulu kepada kantor dalam perjalanan. Ketika Stephen memintanya untuk membawanya ke penjara bawah tanah, dia tahu bahwa dia mungkin sudah tamat. Zhou Xing membawa Stephen ke penjara bawah tanah, dan kemudian melihat wanita yang digantung itu. Stephen melihat tangan bengkok wanita itu, dan rasa dingin muncul di matanya. "Ribuan wajah," teriak Stephen. "Ya." Wanita itu memandang Stephen dan mengangguk. Bab 2362. Turunkan orang, kata Stephen. Personel klan naga bergegas maju dan meletakkan bagian depan. "Apa yang terjadi dengan tangan itu?" Stephen bertanya. Didiskon," kata Zhou Xing dengan suara bergetar. "Penyiksaan?" Stephen bertanya. "Ini direkturnya. Setelah orang ini ditangkap oleh kami, dia belum mengungkapkan identitasnya. Kami curiga dia mungkin terkait dengan beberapa organisasi jahat, jadi kami hanya bisa menghukumnya. Ini adalah gaya yang konsisten dari klan naga kami." Zhou Xing menjelaskan. Stephen tidak mengatakan apa-apa, dan berjalan di depan Qian Mian. "Kenapa kamu tidak menyebutkan namaku?" Stephen bertanya. "Aku tidak ingin merepotkanmu," kata Qian Mian. "Kamu milikku, jadi mengapa tidak repot?" Stephen bertanya dengan cemberut. "Jika tidak ada kecelakaan, aku akan pergi dari sini untuk mencarimu malam ini." "Aku sudah memikirkan cara untuk pergi dari sini," kata Qian Mian. "Ini adalah penjara klan naga. Apakah menurutmu kamu bisa melarikan diri dengan mudah?" Stephen bertanya. "Kurasa aku bisa," kata Qian Mian. Stephen tidak bisa membantu tetapi memutar matanya, dan berkata, "Keluarlah bersamaku." Petik 2. Ya. Qian Mian mengangguk. Setelah itu, Stephen berbalik dan berjalan keluar. Melihat Stephen berencana untuk pergi begitu saja, Zhou Xing menghela nafas lega, dan Stephen tidak tampak terlalu marah. Pada saat ini, Stephen menghentikan langkahnya. "Zhou Xing, lapor sendiri ke Departemen Pengawasan," kata Stephen. Tubuh Zhou Xing bergetar hebat, dan dia berkata dengan penuh semangat, "Direktur, meskipun saya menyiksanya, semua yang saya lakukan adalah untuk klan naga. Hanya 1 jam yang lalu, Su Jingui memberi Anda sejumlah uang ditransfer ke akun luar negeri. Apakah ada hal seperti itu?" Stephen bertanya. Zhou Xing memandang Stephen dengan ngeri. Dia tidak pernah berpikir bahwa Stephen bahkan tahu tentang ini. "Kamu telah mengenal Su Jingui selama 9 tahun. Su Jingui mentransfer kamu total 323 juta dalam 23 transfer. Setelah kamu mengambil uangnya, kamu membantunya menyelesaikan banyak hal. Insiden hari ini hanyalah salah satu dari banyak hal di tahun-tahun ini, benar?" Stephen bertanya lagi. Direktur, aku." Zhou Xing gemetar hebat, dan dia tidak tahu harus berkata apa lagi. Su Jingui di samping juga memiliki wajah pucat yang sama. "Sedangkan untukmu," Stephen melirik Su Jingui, dan berkata dengan tenang, "Kamu telah melakukan banyak kejahatan dan mengabaikan kehidupan manusia. Ada sebanyak 5 kasus pembunuhan yang terkait denganmu, dan ada banyak kasus cedera yang disengaja. Kamu harus mematuhi hukum." Setelah selesai berbicara, Stephen Lin keluar. Anak buah Stephen bergegas ke Su Jingui dan Zhou Xing, dan menjatuhkan mereka. Seluruh kantor klan naga di kota Sizuang telah memasuki tahap pembersihan besar-besaran. Stephen membawa Qian Mian ke rumah sakit, dan kemudian merawat tangan Qian Mian. Tulang tangan Qian Mian disetel ulang dan paku baja didorong masuk pada saat bersamaan. Di bawah pengaruh obat, dokter mengatakan bahwa dia dapat pulih sepenuhnya dalam waktu sekitar 5 hari. Tetapi sebelum sembuh total, kelenturan tangan Qian Mian jauh lebih sedikit dari sebelumnya. "Saya menemukan kakek kedua saya berdasarkan beberapa petunjuk beberapa bulan yang lalu. Dia adalah satu-satunya kerabat yang saya kenal, jadi saya sering mengunjunginya akhir-akhir ini," kata Qian Mian. "Aku mengerti." Stephen mengangguk.
Masalah pribadi yang saya ceritakan di negara Baskom kaki beberapa hari yang lalu adalah tentang kakek kedua saya. Kakek kedua saya mengalami serangan jantung beberapa waktu lalu, dan tidak ada yang merawatnya, jadi saya datang untuk merawatnya untuk beberapa hari, dan dia menjadi lebih baik. Saya tidak menyangka ada insiden lain untuk mencegah pembongkaran paksa. Kakek kedua saya ditarik beberapa kali dan jatuh. Dia mengalami serangan jantung dan sudah sekarat sebelum dia dikirim ke rumah sakit. Klan Naga juga ada di sana. Petik 2. Mereka memiliki senjata profesional untuk menangani prajurit, dan ada beberapa master di antara mereka, jadi aku kalah dari musuh dan ditangkap, jadi aku menunda urusanmu, maaf. Qian Mian berkata dengan nada meminta maaf. Tidak apa-apa, aku tidak terburu-buru. Stephen menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa bergerak sekarang, mungkin butuh 1 atau 2 hari lagi untuk bergerak, dan aku akan membantumu menyamar setelah aku bisa bergerak, kata Qian Mian. Sembuhkan lukamu dulu, aku tidak perlu menyamar untuk saat ini, kata Stephen. Tidak lagi, Qian Mian memandang Stephen dengan curiga. Yah, kamu tidak perlu khawatir tentang urusanku. Penting bagimu untuk menyembuhkan lukamu. Bahkan, aku juga yang harus disalahkan. Seharusnya aku datang kepadamu ketika sinyal ponselmu menghilang. Dengan cara ini, kamu tidak akan terluka begitu serius. Stephen meminta maaf, Said. Aku baik-baik saja, hanya saja tidak nyaman jika tidak bisa melakukannya secara manual, kata Qian Mian. Apakah masih sakit? Stephen bertanya. Tidak sakit lagi. Qian Mian menggelengkan kepalanya. Itu bagus. Stephen menghela nafas lega. Qian Mian memandang Stephen dengan sedikit kelembutan di wajahnya. Lagi pula, hatinya juga berdaging. Stephen adalah bosnya. Setelah kecelakaan itu, dia datang ke sini untuk menyelamatkannya, dan bahkan bertanya tentang kesehatannya. Perilaku seperti itu tidak diragukan lagi sangat menghangatkan hati. Terima kasih, kata Qian Mian setelah ragu-ragu. Kamu laki-laki saya, tidak perlu mengucapkan terima kasih di antara kami, apakah menurut Anda saya telah berterima kasih sebelumnya? Stephen berkata sambil tersenyum. Kamu laki-laki saya. Petik 2. Kata-kata ini membuat hati Qian Mian lebih hangat. Ada dendam antara dia dan Stephen. Jadi setiap pertemuan hanyalah rutinitas, tetapi pertemuan hari ini berbeda dari sebelumnya. Hari ini mereka tidak ada urusan resmi, hanya teman yang peduli satu sama lain. Saya minta maaf kepada Anda untuk beberapa hal yang saya lakukan di masa lalu, kata Qian Mian tiba-tiba. Mendengar ini, Stephen tertegun sejenak, lalu tersenyum dan menepuk kepala Qian Mian dan berkata, aku sudah melupakan semua masa lalu. Petik 2. Stephen tersenyum dan berkata, itu karena kepribadianmu, aku tidak pernah mengingatnya, tetapi aku harus meminta maaf kepadamu atas beberapa hal yang aku lakukan sebelumnya, karena aku mengantarmu ke danau keputusasaan untuk memancing karena sesuatu yang bodoh, itu benar-benar beberapa terlalu berubah-ubah. Petik 2. Qian Mian tertegun sejenak, lalu tertawa. Kita semua tumbuh dan berubah, kata Qian Mian. Ya, menjadi semakin dewasa dan lebih baik. Stephen mengangguk. Bab 2363. Stephen mengucapkan selamat tinggal kepada Qian Mian dan meninggalkan kota Sizuang setelah memastikan bahwa Zhou Xing telah ditangkap oleh orang-orang dari Kementerian Pengawasan dan bahwa Su Jingwei juga telah diadili. Meskipun Qian Mian masih terluka, waktu Stephen sangat ketat sekarang, jadi tentu saja tidak ada cara untuk tetap berada di sisi Qian Mian. Qian Mian terluka, tapi dia harus melakukan penyamaran. Setelah Stephen kembali ke ibu kota kekaisaran, dia menghabiskan banyak uang untuk mencari seorang penyamar, dan mengubah dirinya menjadi penampilan Yamada-kun. Melihat Yamada-kun di cermin, Stephen dengan tulus berpikir bahwa dia benar-benar sosok setinggi langit-langit di Yirong. Master penyamaran yang dia pekerjakan dengan banyak uang dikatakan sebagai karakter tingkat master, tetapi efek penyamarannya masih berbeda dengan efek ribuan wajah.
Anda tidak dapat melihat apapun dari penampilannya saja, tetapi Stephen sendiri merasakan perbedaannya. Yang pertama adalah kemampuan bernapas. Setelah penyamaran Qianmian, Anda tidak akan merasa ada sesuatu yang dioleskan di wajah Anda, dan Anda sangat rileks dan nyaman, tetapi saat ini dia merasa seluruh wajahnya agak pengap, seolah-olah dia memakai topeng. Yang kedua adalah daya tahan makeup. Setelah perubahan wajah Qianmian, bahkan jika wajah Anda dipukul secara langsung, tidak akan ada masalah dengan riasan Anda, dan sekarang riasan Stephen, menurut penyamarannya, adalah mencoba untuk tidak terkena wajah. Jika tidak, retakan akan terjadi muncul di wajah. Untuk ini saja, Qianmian adalah eksistensi yang tidak dapat ditandingi oleh Master Yi Rong yang tak terhitung jumlahnya. Tapi sekarang tangan Qianmian terluka, Stephen tidak punya pilihan selain memperlakukannya sebagai dokter hidup. Setelah penyamaran selesai, Stephen meninggalkan ibu kota kekaisaran dan terbang ke negara lembah kaki. Lebih dari 1 jam kemudian, Stephen mendarat di pinggiran kota Xijing, ibu kota negara. Stephen mengangkat tangannya untuk menyentuh wajahnya. Wajahnya sangat dingin, dan dia tidak bisa merasakan suhu orang normal. Hei, ini celah lagi. Stephen menghela nafas. Jika Qianmian menyamarkannya, maka wajahnya pasti akan berada pada suhu normal saat ini. Setelah sekali lagi menghela nafas karena kesombongan Qianmian, Stephen berangkat ke kediaman Yasuda. Dalam perjalanan, Stephen melihat pemandangan di luar jendela mobil, dan seluruh tubuhnya bingung. Banyak papan reklame LED di luar mobil sebenarnya adalah foto Tuan Yamada. Papan reklame ini ada di mana-mana, dan jika Anda melihat kemanapun, Anda selalu dapat melihat gambar Yamada-kun. Ketika mobil melaju ke alun-alun pusat kota Xijing, Stephen semakin tercengang, karena ada patung humanoid besar berdiri di alun-alun, dan patung humanoid itu adalah Yamada-kun. Stephen berharap bahwa Yamada-kun akan menjadi idola orang-orang di negara Baskom, tetapi dia tidak berharap itu dibesar-besarkan. Ini bukan hanya idola, ini sudah bisa dikatakan sebagai totem spiritual. Stephen melihat banyak orang berseragam silat berdiri di bawah patung Yamada-kun sedang berlatih silat, semua orang tampak penuh energi. Saat ini, Stephen merasa sedikit tak tertahankan di dalam hatinya. Seolah-olah dia bermesraan dengan wanita lain di belakang punggungnya untuk pertama kalinya. Dia benar-benar khawatir bahwa begitu orang-orang ini mengetahui bahwa yang disebut Yamada-kun sebenarnya berpura-pura menjadi dirinya sendiri, kepercayaan di hati banyak orang akan runtuh dalam sekejap. Ini pasti akan menjadi pukulan besar bagi orang-orang. Tidak lama kemudian, mobil berhenti di depan pintu rumah Antian. Begitu Stephen keluar dari mobil, beberapa pengawal di depan pintu memperhatikannya. Yamada-kun, Yamada-kun. Para satpam yang biasanya menggantung kuda melihat Stephen telah berubah menjadi fanboy, dan menyapa Stephen dengan antusias. Stephen mengangguk kepada orang-orang ini, dan kemudian memasuki rumah Antian tanpa halangan. Kepala pelayan keluarga Yasuda melihat Stephen muncul, dan berlari ke arah Stephen. Yamada-kun, Tuan sudah lama menunggumu, kata kepala pelayan sambil tersenyum. Stephen mengangguk, dan dipimpin oleh pengurus rumah tangga ke ruang kerja Antian. Bab 2364. Di ruang kerja, Yasuda geram pada lawannya. Kalian bajingan, apakah kalian semua makan nasi gratis? Sudah lama sekali, kalian bahkan tidak tahu siapa pembunuh Akagi Takenori. Jadi apa gunanya aku membesarkan kalian? Yasuda menunjuk bawahan yang sedang berlutut di tanah di depannya dimarahi. Matilah ibumu, matilah ibumu. Para bawahan ini meminta maaf karena ketakutan. Tuan Antian. Stephen berjalan ke arah Antian dan menyapa Antian dengan bersila, lalu duduk bersila. Yamada-kun, kamu di sini. Melihat Stephen muncul, Yasuda mengangguk penuh semangat pada Stephen. Saya mundur untuk mencari terobosan, jadi saya menghabiskan lebih banyak waktu. Untungnya, tidak ada penundaan, kata Stephen. Apakah kamu sudah menerobos? Antian bertanya.
Saya telah membuat terobosan. Jika saya melihat Stephen lagi, saya yakin bisa mengalahkannya tanpa meminum pil penyemangat, kata Stephen. Bagus sekali. Dengan bantuanmu, keberhasilan operasi kami akan jauh lebih besar, kata Yasuda dengan puas. Tuan Yasuda, apa yang membuatmu sangat marah? Tanya Stephen. Tahukah kamu bahwa Akagi Takenori telah dibunuh beberapa waktu lalu? Tanya Yasuda. Saya mendengarnya, tetapi saya sedang mundur pada saat itu, jadi saya tidak terlalu memperhatikannya, kata Stephen. Akagi Takenori dibajak dan dibunuh oleh orang tak dikenal dalam perjalanan pulang. Selama beberapa hari ini, para pejabat dan orang-orang kami telah mencari pembunuh Akagi Takenori, tetapi tidak ada yang ditemukan sampai sekarang. Petunjuk, loh, ini ibu kota negara Fort Basin kami. Ini wilayahku, tapi setelah orang-orangku terbunuh, aku bahkan tidak bisa mengetahui siapa pihak lainnya. Ini penghinaan bagiku, kata Yasuda bersemangat. Untuk dapat merampok dan membunuh Akagi Takenori di sini, dan membiarkan pemerintah dan kamu tidak menemukan petunjuk, ini jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa, kata Stephen. Menurutku juga begitu. Menurutku, hal ini kemungkinan besar dilakukan oleh Illuminati, kata Yasuda dengan suara rendah. Mengapa kamu mengatakan itu? Stephen bertanya dengan curiga. Su Zhenping tahu bahwa saya adalah anggota dari pohon kehidupan, dan pohon kehidupan dan Illuminati sedang dalam kekacauan. Dia meminta Anda untuk berurusan dengan saya sebelumnya tetapi gagal, jadi dia menemukan seseorang untuk menyerang bawahan saya Takenori Akagi untuk melemahkan Illuminati. Tujuanku, ini sangat mungkin, kata Antian. Apa yang kamu katakan masuk akal. Stephen mengangguk. Anda mungkin tidak tahu bahwa Illuminati juga terkait erat dengan web gelap. Saya bahkan menduga bahwa pembunuhan Takenori Akagi adalah hasil dari Illuminati yang meminta web gelap untuk melakukannya, dan hanya web gelap yang memiliki kemampuan itu. Mereka yang membunuhku tanpa jejak di wilayahku, kata Yasuda. Mendengar ini, mata Stephen sedikit berkedut. Tebakan Yasuda ini sebenarnya cukup baik, meski proses tebakannya salah, hasilnya benar. Lalu apa yang akan kita lakukan? Stephen bertanya. Jangan terburu-buru melakukannya, dan pikirkanlah setelah menyingkirkan Su Zhenping. Kali ini, tindakan terhadap Su Zhenping juga ditujukan untuk seluruh Illuminati. Organisasi telah menyesuaikan tujuan tindakan. Tidak lagi hanya untuk membunuh Su Zhenping, tetapi itu untuk menduduki seluruh Beverly Manor. Jadi organisasi telah mengerahkan pejuang terkuat dalam organisasi untuk membentuk kelompok penyerang. Kali ini kita terikat untuk mengambil seluruh Beverly Manor, kata Yasuda dengan tatapan membunuh. Mengapa Anda tidak memberitahu saya sebelumnya ketika Anda mengubah tujuan Anda? Stephen bertanya dengan cemberut. Ini juga untuk sementara diubah oleh hal di atas. Tujuannya adalah untuk memastikan kerahasiaan dan kejutan mutlak dari operasi ini. Mulai sekarang, Anda harus tetap di sisiku setiap saat, dan kemudian pergi ke Morambik bersamaku, kata Yasuda. Apakah kamu juga pergi? Stephen bertanya dengan heran. Saya paling akrab dengan Morambik, jadi para petinggi menunjuk saya sebagai panglima operasi ini, dan saya akan bertanggung jawab penuh atas masalah ini, kata Yasuda. Bagaimana dengan yang lain? Di mana mereka? Tanya Stephen. Mereka saat ini pergi ke Morambik dengan caranya sendiri. Mereka yang datang lebih awal akan bersembunyi di Morambik dan menghancurkan mereka. Setelah kita tiba di Morambik, orang-orang ini akan keluar untuk menemui kita, kata Antian. Berapa banyak orang? Stephen bertanya. Saya tidak dapat memberitahu Anda hal ini untuk saat ini, tetapi yang dapat saya katakan adalah bahwa masing-masing orang ini adalah ahli super. Mereka telah dilatih oleh organisasi sejak lama, dan waktu pelatihan melebihi apa yang telah Anda lihat di pasar. Orang-orang itu, siapapun yang dipilih secara acak, mungkin tidak lebih lemah dari yang terkuat dalam aliansi UKC saat ini. Yang disebut Santo Perang bahkan mungkin tidak memenuhi syarat untuk menjadi umpan meriam, kata Yasuda.
Mendengar kata-kata Antian, mata Stephen berkilat kaget. Dia tidak menyangka Illuminati akan menggunakan kekuatan yang begitu kuat untuk operasi ini. Bahkan Science of War tidak memenuhi syarat untuk menjadi umpan meriam, jadi seberapa kuat orang-orang itu. Operasi ini adalah operasi terbesar dari pohon kehidupan sejak didirikan. Setelah selesai, Illuminati akan menjadi sejarah dunia ini, kata Yasuda dengan ekspresi bersemangat. Kalau begitu aku akan menunggu dan melihat, kata Stephen sambil tersenyum. Namun, sebelum operasi dimulai, kami membutuhkan Anda, Tuan Yamada, untuk melakukan satu hal, kata Yasuda. Ada apa? Stephen bertanya. Yasuda tersenyum, mengangkat tangannya dan bertepuk tangan. Tidak lama kemudian, pintu pintu dibuka. Beberapa orang mengawal seorang pria dan masuk dari pintu. Melihat orang yang diantar masuk, hati Stephen berkedut hebat. Orang yang dibawa tidak lain adalah Hideshi Yoshino. Jas di tubuh Yoshino robek di beberapa tempat saat ini, dan ada beberapa luka di wajahnya. Sepertinya dia ditangkap dengan kejam oleh orang-orang Yasuda. Yoshino Hideshi juga melihat Stephen, dan dia berkata dengan bersemangat kepada Stephen, Yamada-kun, tolong aku. Petik 2. Tuan Yasuda, apa yang terjadi? Bukankah sudah kuberitahu? Apakah Tuan Yoshino temanku? Stephen bertanya dengan cemberut. Ya, dia temanmu, tapi dia bukan temanku. Yasuda tersenyum, menunjuk Hideshi Yoshino dan berkata, Tuan Yamada, ini ujian terakhir organisasi untukmu. Teman ini dan temanku ini. Petik 2. Bab 2365. Stephen tidak pernah bermimpi bahwa Yasuda akan memainkan peran seperti itu dengannya saat ini. Apa yang disebut Yasuda memilih salah satu dari dua teman sebenarnya memaksanya untuk membunuh Yoshino Hideshi. Selama dia membunuh Hideshi Yoshino, maka dia akan benar-benar terintegrasi ke dalam pohon kehidupan. Jika dia tidak membunuh Hideshi Yoshino, dia tetap akan dikeluarkan dari pohon kehidupan. Apakah ini sikapmu terhadapku? Stephen menatap Antian dengan wajah gelap dan berkata, ketika aku hampir membunuhmu, kamu mengundangku atas nama pohon kehidupan, dan kamu ingin aku bergabung. Dengan pohon kehidupan Tri, sekarang kamu mengujiku dengan cara ini, apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak berani membunuhmu di sini? Samada-kun, jangan marah. Yasuda tersenyum dan berkata, untukmu, aku pribadi punya 100% kepercayaan di dalamnya, dan saya dapat memberitahu Anda dengan jelas bahwa meskipun Anda bukan Yamada-kun atau anggota keluarga Yamada, saya sangat bersedia membantu Anda bergabung dengan pohon kehidupan kami dan menjadi anggota pohon kehidupan anggota, tapi lagi pula ini hanya angan-anganku. Kosuke Katsuta berkata bahwa kamu bukan dari keluarga Yamada selama pertempuran yang menentukan, yang menyebabkan beberapa keraguan tentang identitasmu di dalam organisasi. Aku mengujimu, itu kenapa kamu akhirnya mendapatkan apa yang kamu lihat sekarang. Tuan Yamada, Hideshi Yoshino memang temanmu, tapi dia juga anggota Illuminati. Menurutmu berapa lama persahabatan kalian berdua bisa bertahan? Selama perang kita dengan dimulainya Illuminati, dia akan menjadi musuhmu di medan perang. Jadi yang perlu kamu lakukan hanyalah membunuh teman masa depanmu, itu saja. Bagaimana jika aku tidak membunuhnya? Tanya Stephen. Tentu saja, kamu dapat memilih untuk tidak membunuhnya, tetapi dalam kasus ini, semua tindakan kita terhadap Illuminati dan Su Zhenping akan berhenti. Kurasa ini bukan yang ingin kamu lihat, kan? Kata Antian. Kamu tahu, yang paling aku benci adalah ketika orang lain memaksaku. Stephen berdiri dari tanah dengan wajah dingin, menatap Antian dan berkata, karena pohon kehidupanmu ingin memaksaku seperti ini, maka jangan salahkan aku, balikkan wajahmu dan tolak siapapun. Petik 2. Setelah mengatakan ini, Stephen berbalik dan berjalan di depan Hideshi Yoshino. Yamada-kun. Hideshi Yoshino memandang Stephen bergerak. Dia tahu bahwa Stephen berencana melawan pohon kehidupan untuknya. Ini juga berarti bahwa semua tata letak Stephen sebelumnya akan dihapus.
Yoshino Hidesi adalah orang yang mengetahui rencana Stephen, jadi setelah melihat kesediaan Stephen untuk membiarkan rencananya sendiri gagal untuknya, dia benar-benar tersentuh. "Lepaskan temanku," kata Stephen dengan wajah gelap kepada mereka yang menekan Yoshino Hidesi. Terkejut dengan aura Stephen, beberapa orang itu mau tidak mau melepaskan tangan mereka. Hidesi Yoshino buru-buru berjalan di belakang Stephen. "Antian, demi kerja sama kita yang menyenangkan, saya akan memberi Anda setengah hari untuk melarikan diri. Setelah setengah hari, saya akan terus melakukan tugas yang diberikan kepada saya oleh Su Zhenping," kata Stephen kepada Antian. Ia sudah memandang Stephen dengan heran. Dia tidak menyangka Stephen akan membuat pilihan seperti itu. Ini benar-benar di luar dugaannya. Menurut pendapatnya, kerja sama Yamada-kun dengan mereka sekarang sedang dalam masa bulan madu. Logikanya, seharusnya tidak mungkin untuk berbalik melawan mereka untuk Hidesi Yoshino, tapi sekarang dia benar-benar berbalik, yang membuatnya tidak tahu harus berbuat apa lagi pula. Bahkan jika Master Super seperti Yamada-kun ada di pohon kehidupan itu juga unik, jadi mengubah penolong seperti itu menjadi lawan jelas bertentangan dengan prinsip pohon kehidupan. "Yamada-kun, selamat sudah lulus ujian." Petik 2. Setelah tertegun beberapa detik, Yasuda langsung berkata sambil tersenyum. "Lulus ujian." Stephen menatap Antian dengan heran. "Faktanya, semua yang kamu lihat sekarang, dan semua yang baru saja aku katakan, hanyalah ujian bagimu oleh pohon kehidupan," kata Antian. "Uji, apa menurutmu aku bodoh?" Stephen bertanya dengan cemberut. "Meskipun mungkin sulit dipercaya bagimu, faktanya pohon kehidupan saat ini tidak kekurangan pasangan, karena pohon kehidupan sekarang adalah perusahaan paling menguntungkan di dunia, dan ada banyak orang yang ingin berbagi di pohon itu. Sepotong kue, dan kriteria kami untuk memilih pasangan, satu adalah kekuatannya cukup kuat, dan yang lainnya adalah karakter orang ini," kata Yasuda. "Karakter apa?" Stephen bertanya. Bab 2366. Sama seperti yang kamu lakukan sekarang, dalam menghadapi pilihan yang sulit dan godaan kepentingan, kamu tetap bisa konsisten dengan teman-temanmu. Inilah kualitas yang kita butuhkan. Tujuan tes hari ini sebenarnya untuk melihat apakah kamu bersedia untuk menyerahkan segalanya untuk teman-temanmu. Hasil ujiannya sangat memuaskan. Setelah Anda benar-benar menyatu dengan pohon kehidupan kami dengan kualitas luar biasa seperti Anda pasti akan menjadi anggota pohon kehidupan yang paling teguh di masa depan," kata Yasuda. "Apakah menurutmu ini menarik?" Stephen bertanya dengan wajah gelap. "Yamada-kun, jangan marah, ini hanya penilaian internal untukmu, dan kamu sudah lulus penilaian. Aku akan melaporkan semua kinerjamu dengan jujur kepada orang-orang di atas. Aku pikir mereka pasti akan menerima kualitasmu. Aku sangat menghargainya," kata Antian sambil tersenyum. "Mereka." Stephen dengan tajam memperhatikan detail dalam kata-kata Antian. Untuk waktu yang lama, Stephen selalu percaya bahwa 6 gangguan teratas mungkin adalah bos terakhir dari pohon kehidupan, tetapi jika demikian, sebagai anggota gangguan, Yasuda tidak boleh menggunakan kata-kata seperti mereka untuk memanggil pemimpinnya. Mereka itu jamak, jadi yang pasti harus ada sekitar 2 lapisan struktur kepemimpinan di atas gangguan, artinya, mungkin ada tingkat lain antara gangguan dan bos terakhir dari pohon kehidupan. "Kalau begitu, bisakah aku membiarkan temanku pergi dari sini?" Stephen bertanya. "Tentu saja, untuk mengungkapkan permintaan maafku, kamu bisa membawa Yoshino Hidesi keluar dari sini, lalu kembali padaku," kata Yasuda sambil tersenyum. "Huff." Stephen mendengus dingin, lalu pergi bersama Hidesi Yoshino. Setelah Stephen pergi, Yasuda mengambil ponselnya dan menelepon, dan memberitahu pihak lain tentang kinerja Stephen barusan. Setelah hening sejenak di telepon, dia berkata, "Motivasi orang ini untuk bergabung dengan pohon kehidupan tidak murni. Jika Anda memiliki keraguan, carilah kesempatan untuk menyingkirkannya. Singkirkan seperti ini."
Saya khawatir itu akan menyebabkan kejutan di negara Baskom kaki, kata Antian. Apa hubungannya gempa di Baskom dengan kita? Bahkan jika negara Baskom hancur karena ini, itu tidak bertentangan dengan rencana kita, apa? Apakah kamu masih merasa enggan untuk berpisah dengan tanah airmu? Nada di telepon sedikit bercanda Said. Di masa depan, seluruh dunia ditakdirkan untuk menyerah di kaki pohon kehidupan. Di mataku, tidak ada yang namanya Ibu Pertiwi, kata Yasuda. Karena itu masalahnya, biarkan Yamada-kun kita menjadi umpan meriam saat kita menyerang Morambik. Kamu harus ingat satu hal, Yasuda, pohon kehidupan kita tidak akan pernah kekurangan tuan. Mungkin Yamada sangat kuat sekarang, tapi selama kamu beri kami dengan waktu yang cukup, tuan akan menjadi sumber daya yang tidak ada habisnya. Ujung telepon yang lain berkata, aku mengerti, kata Yasuda, menutup telepon, dan kemudian berkata pada dirinya sendiri, Yamada-kun, Yamada-kun, siapa yang membuat Anda gagal dalam ujian, Anda meminta semuanya. Petik 2. Di sisi lain, Stephen telah membawa Hideshi Yoshino ke dalam mobil menuju kediaman Hideshi Yoshino. Bagaimana kamu ditangkap? Stephen bertanya. Antian memanfaatkan teman saya. Teman itu mengundang saya ke rumahnya untuk makan malam, tetapi saya disergap oleh Antian di rumahnya. Karena saya mempercayai teman saya tidak membawa pengawal pribadi, dan pada akhirnya pengawal itu kalah dari orang-orang Yasuda, dan saya ditangkap. Hideshi Yoshino menjelaskan dengan singkat. Apakah kamu baik-baik saja? Stephen bertanya. Bukan apa-apa, tadi terlalu berbahaya, aku benar-benar tidak menyangka Yasuda masih ingin mengujimu saat ini. Untungnya kamu lulus ujian, kata Hideshi Yoshino dengan emosi. Apakah kamu benar-benar berpikir aku telah lulus ujian? Stephen bertanya. Kalau tidak, Yoshino Hideshi bertanya dengan curiga. Omong kosong macam apa yang menguji karakter? Ini juga menipu orang biasa. Tujuan Yasuda dari awal sampai akhir adalah membiarkan aku membunuhmu, karena kamu adalah sertifikat kehormatanku. Hanya ketika aku membunuhmu pohon kehidupan akan benar-benar terimalah. Saya, jika tidak mungkin untuk benar-benar menerima saya, kata Stephen. Tapi bukankah kerja samamu berjalan lancar sebelumnya? Mengapa mereka masih mengujimu dengan cara ini? Hideshi Yoshino bertanya dengan curiga. Katsuda Kosuke, kata Stephen dengan suara yang dalam. Katsuda Kosuke, apakah karena dia mengatakan bahwa kamu bukan dari keluarga Yamada selama pertempuran yang menentukan? Hideshi Yoshino bertanya. Ya, meskipun Yasuda dan yang lainnya mengatakan mereka percaya padaku, tapi dengan gaya kerja Tree of Life, karena Katsuda Kosuke bersaksi melawanku, kepercayaan mereka padaku pasti akan turun banyak, jadi mereka perlu menggunakan malam ini. Ini adalah cara untuk uji aku, kata Stephen. Lalu mengapa kamu mengatakan kamu lulus ujian? Hideshi Yoshino bertanya. Dalam keadaan saat itu, jika saya benar-benar merusak wajah saya, Yasuda tidak akan pernah ingin melihat matahari besok. Yang disebut saya lulus ujian harus menjadi tindakan yang bijaksana pada saat itu, kata Stephen. Mendengar kata-kata Stephen, wajah Hideshi Yoshino menjadi sangat serius. Lalu, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Hideshi Yoshino bertanya. Ada dua pilihan. Pertama, temukan cara untuk mendapatkan kembali kepercayaan mereka. Kedua, hancurkan kaleng dan hancurkan. Ketika mereka menyerang Morambik, mereka akan berbalik dan membunuh semua elit mereka, kata Stephen. Sekarang mereka mencurigaimu, bisakah mereka membiarkanmu berpartisipasi dalam operasi ini? Tanya Hideshi Yoshino. Tidak ada yang akan menolak orang terkuat di Asia. Yasuda telah mengatakan bahwa tindakan malam ini tidak terbatas pada pembunuhan Su Zhenping. Mereka ingin menerobos seluruh Beverly Manor dan memulai perang skala penuh melawan Illuminati. Dalam under seperti itu keadaan, peran saya, yang terkuat di Asia, sudah jelas, dan paling buruk, mereka akan membiarkan saya menjadi umpan meriam, kata Stephen sambil tersenyum.
Bab 2367. Stephen mengirim Hideshi Yoshino pulang. Hideshi Yoshino tidak tinggal di rumah terlalu lama, dan langsung terbang keluar dari Shijing dengan helikopter. Sebelum debu mereda, Yoshino Hideshi tidak berani kembali ke kota Shijing untuk waktu yang singkat, karena dia takut Yasuda akan melompati tembok dengan tergesa-gesa, atau menyandera dia lagi sebagai cara untuk mengancam Stephen. Setelah Stephen mengirim Yoshino Hideshi pulang, dia kembali ke sisi Yasuda. Yasuda menerimanya dengan hangat, seolah kejadian barusan tidak pernah terjadi. Di masa depan, saya tidak suka menghadapi hal yang sama seperti sebelumnya. Jika ada waktu berikutnya, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Stephen berkata dengan dingin. Tentu saja tidak. Saya baru saja menelepon atasan, dan mereka sangat puas dengan kinerja Anda. Setelah operasi ini selesai, atasan akan mengatur waktu untuk bertemu dengan Anda. Saat itu, mereka mungkin langsung menunjukmu sebagai gangguan terbesar ketujuh. Kata Antian. Itu bagus. Stephen mengangguk. Tapi sebelum itu, ada juga permintaan dari atas, yaitu, kamu harus melakukan yang terbaik untuk membantu kami dalam operasi ini. Kekuatan markas Illuminati bukanlah lelucon. Operasi ini telah mengumpulkan anggota terkuat dari pohon kehidupan pada tahap ini. Setiap orang harus keluar semua dan tidak membiarkan kendur, kata Yasuda. Saya mengerti. Stephen mengangguk. Waktu berlalu dalam sekejap mata. Keesokan harinya, Stephen dan Yasuda meninggalkan kediaman Yasuda menuju bandara, lalu terbang keluar kota Shijing dengan pesawat pribadi. Tujuan mereka adalah Niusi, sebuah kota dekat Morambique. Beberapa jam kemudian, pesawat mendarat di Niusi, sebuah kota dekat Morambique. Kota ini berjarak sekitar 100 km dari Morambique. Morambique tidak bisa tiba langsung dengan pesawat tanpa aplikasi, jadi jika ingin masuk ke Morambique, naik perahu adalah cara terbaik. Stephen dan Yasuda datang ke dermaga di kota Niusi. Sebuah kapal pesiar sudah menunggu di dermaga. Sudah ada beberapa orang yang berdiri di kapal pesiar saat ini, hari yang panas, dan semua orang ini ditutupi jubah hitam. Jubah menutupi kepala mereka sepenuhnya, dan hanya wajah biru besi mereka yang terlihat. Mereka adalah bagian dari operasi ini dan akan berlayar bersama kita ke Morambique. Yasuda memberikan pengantar singkat kepada Stephen. Stephen mengangguk, mencoba mengobrol dengan orang-orang itu, tetapi ternyata orang-orang ini sangat dingin. Ketidakpedulian mereka tidak hanya ditujukan padanya, tetapi semua orang di dalamnya. Setiap orang tampaknya menjadi pasien yang kesepian, mereka berdiri tersebar di tempat yang berbeda tanpa ada komunikasi satu sama lain. Kapal pesiar dengan cepat meninggalkan dermaga dan menuju Morambique. Beberapa jam kemudian, kapal pesiar itu mendekati Morambique. Lebih jauh ke depan adalah perairan teritorial Morambique. Morambique tidak memiliki angkatan laut, hanya beberapa kapal pengawal sederhana, yang tidak akan keluar dalam keadaan normal, jadi kita dapat beralih ke speedboat untuk mendarat di pulau itu, kata Yasuda. Apakah begitu mudah untuk memasuki Morambique? Tanya Stephen. Tidak sulit untuk masuk ke Morambique, tapi sulit untuk masuk ke Beverly Manor, kata Yasuda. Begitu, Stephen mengangguk, lalu mengikuti Yasuda dan yang lainnya ke speedboat dan menuju pantai Morambique. Beberapa menit kemudian, speedboat berhasil mendarat. Stephen dan yang lainnya turun dari speedboat dan berjalan maju. Jalan ini terletak di belakang Beverly Manor. Hanya ada sedikit orang di sini. Jika Anda ingin menyerang Beverly Manor, ini adalah titik awal yang sangat baik. Antian sangat akrab dengan Morambique dan memperkenalkannya kepada Stephen saat dia berjalan. Stephen mengangguk, tempat ini benar-benar berbeda dari tempat dia terbang sebelumnya. Tidak ada orang di tempat ini, hanya beberapa jalan aspal. Sekelompok orang baru saja berjalan menuju Beverly Manor, dan setiap kali mereka bergerak maju, seseorang akan bergabung dengan tim. Menurut apa yang dikatakan Yasuda, orang-orang ini adalah orang-orang yang memasuki Morambique lebih awal dan mengintai,
mereka membuat pengaturan di Morambik terlebih dahulu untuk memastikan kelancaran operasi. Bab 2368. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Bahkan Stephen, yang telah melihat pemandangan besar, tidak dapat menahan sedikit kegembiraan, karena Beverly Manor telah muncul di hadapannya, dan saat ini sudah ada 40 atau 50 orang berkumpul di sekelilingnya. Orang-orang ini semuanya mengenakan jubah hitam, dan semua orang membungkus diri dengan erat. Jika apa yang dikatakan ya sudah benar, maka orang-orang ini harus menjadi kekuatan tempur terkuat di pohon kehidupan. Stephen mencoba berkomunikasi dengan orang-orang ini, tetapi sayangnya mereka mengabaikannya sama sekali. Akan baik-baik saja jika mereka mengabaikannya, dan beberapa orang bahkan menunjukkan ekspresi menghina padanya. Ini membuat Stephen sangat marah. Status saya saat ini setidaknya yang terkuat di Asia. Kalian orang-orang tak bernama berani membenciku. Siapa yang memberimu keberanian? Liang Jingru, kamu, Yamada Kun yang mengaku sebagai yang terkuat di Asia dan mengalahkan Stephen. Akhirnya seorang pria berjubah berbicara kepada Stephen. Stephen melirik pihak lain dan menemukan bahwa itu adalah pria paruh baya dengan wajah pucat. Fitur wajah pria terlihat seperti fitur wajah Asia. Ini aku. Stephen mengangguk. Nama saya Kingshan, kata pihak lain. Puncak Kastil. Ini adalah nama seseorang dari Kerajaan Naga. Stephen benar-benar tidak menyangka bahwa orang yang berinisiatif untuk berbicara dengannya ternyata berasal dari Kerajaan Naga. Dia mengangguk dan berkata, "Halo." Petik 2. Oh. Stephen mengangkat alisnya, merasakan ketidakbaikan dalam kata-kata pria itu. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu adalah prajurit terkuat di Asia? King San bertanya. Aku bukan prajurit terkuat di Asia, apakah itu kamu? Stephen berkata dengan mengejek. Dia awalnya memiliki sedikit kebaikan terhadap pihak lain karena dia berasal dari Kerajaan Naga, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan melihat pada dirinya perlu untuk memberikan pihak lain wajah yang baik. Sudah berapa lama kalian minum jus? Paling lama tidak lebih dari setahun, tapi kami orang-orang, semua orang yang Anda lihat di sini, minum jus bertahun-tahun yang lalu sebelum Anda tahu apa itu jus. Semua orang di sini adalah pejuang paling kuat di dunia. Pohon kehidupan, keluar saja dan salah satunya cukup untuk menjadi yang disebut prajurit terkuat di duniamu, mengerti? Kingshan berkata dengan bangga. Adalah baik untuk memiliki kepercayaan pada diri sendiri, tetapi tidak baik untuk percaya diri secara membabi buta, kata Stephen tanpa ekspresi. Apakah aku sangat percaya diri atau tidak, kamu akan tahu nanti. King San mencibir, dan mempercepat langkahnya ke depan. Saat ini, ia sudah berjalan ke sisi Stephen. King Shan adalah salah satu dari sedikit kekuatan teratas di antara orang-orang ini. Dia sangat sombong. Jangan pedulikan, kata Antian kepada Stephen. Saya tidak keberatan. Ketika katak tidak melompat keluar dari sumur, dia juga berpikir bahwa mulut sumur yang dilihatnya adalah dunia. Saya tidak peduli dengan orang seperti itu, kata Stephen dengan bangga. Itu bagus. Orang-orang ini dibudidayakan oleh pohon kehidupan bertahun-tahun yang lalu. Karena suatu hubungan, mereka tidak bisa maju ke depan panggung. Oleh karena itu, untuk yang disebut terkuat di dunia dan yang terkuat di Asia berdiri di depan panggung, mereka secara alami membawa ada permusuhan, tetapi Anda dapat yakin bahwa dalam hal pertempuran, mereka pasti akan menjadi asisten Anda yang paling cakap. Kata ya sudah. Ya, Stephen mengangguk. 10 menit kemudian, rombongan tiba di area terluar Beverly Manor. Ya sudah memberi isyarat kepada semua orang untuk berhenti. Lusinan orang semuanya berhenti. Pakai topeng, kata Antian. Semua orang memasang topeng di wajah mereka secara rahasia, sesuai dengan niat Yasuda, agar tidak dikenali oleh Su Zhenping. Topeng setiap orang berbeda, dan nama mereka terukir di topengnya, sehingga mereka bisa mengenali identitas satu sama lain meski memakai topeng. Setelah itu, Yasuda mengambil sebuah batu dari tanah dan melemparkannya ke depan.
Batu itu terbang beberapa meter jauhnya, dan kemudian tampak menabrak dinding, dan seluruh batu itu hancur seketika. Pada saat yang sama, sebuah lingkaran cahaya tiba-tiba melintas di udara. Beberapa meter di depan adalah penghalang yang menjulang tinggi. Kata Yasuda, "Kamu harus tahu kekuatan benda ini." Dikatakan bahwa bahkan telur pemandu tidak dapat menembusnya. Bagaimana kita bisa melewatinya? Tanya Stephen. Senjata panas seperti daodan termasuk serangan tumpul, dan penghalang langit memiliki pertahanan yang luar biasa terhadap serangan semacam ini. Hanya ada satu cara untuk menembus penghalang langit. Potong salah satu bagian dengan pisau tajam, potong dari celah, lalu lewati dengan cepat, kata Antian. Pemotongan tajam, dengan pisau. Stephen bertanya dengan heran. Ya, Antian mengangguk. Bisakah benda ini dipotong dengan pisau? Jangan bercanda. Stephen menggelengkan kepalanya dan berkata, dia tidak percaya penghalang Kintian dapat dipotong dengan pisau. Tidak peduli seberapa kuat pisau itu, bisakah itu lebih besar dari telur panduan? Ini hanyalah omong kosong. Lihat saja, kata Antian, melihat seseorang di kerumunan dan berkata, Dao, silakan. Petik 2. Dao. Stephen menatap pria yang dilihat Yasuda dengan heran. Jubah pria itu agak terlalu besar, dan jelas ada sesuatu yang tersembunyi di balik jubah itu. Yang mengejutkan Stephen adalah bahwa nama orang ini hanya satu kata, dan itu disebut Dao. Mungkinkah ini semacam pendekar pedang yang kuat? Yang lebih mengejutkan Stephen adalah ada lingkaran perban yang melilit wajah orang ini, jadi dia sama sekali tidak bisa melihat sosok orang ini dengan jelas, dan hanya bisa samar-samar melihat sepasang mata tanpa emosi melalui celah di perban. Orang yang dipanggil Dao tidak berbicara, tetapi berjalan lurus ke depan. Saat dia berjalan, dia meraih jubah itu dengan tangannya, lalu mengibaskan jubah itu ke samping. Jubah jatuh langsung dari tubuhnya. Ketika Stephen melihat apa yang ada pada orang ini, dia merasa seperti disambar petir. Di belakang pria ini ada 3 pisau, dan Stephen pernah melihat 3 pisau ini sebelumnya. Tepatnya, Stephen tidak hanya melihatnya, tetapi juga bertarung dengan pemilik ketiga pisau ini. Pemilik ketiga pisau ini tidak lain adalah Solo, master besar jurus 3 pisau di negeri cekungan kaki, yang sudah lama menghilang. Stephen menatap pria yang dibalut perban. Mungkinkah pria ini orang Solo? Bab 2369. Stephen telah meminta orang untuk mencari Solo lebih dari sekali, tetapi semuanya gagal. Pria yang pernah menikmati reputasi sangat tinggi di medan perang asing ini tampaknya telah menghilang ke dunia ini tanpa meninggalkan jejak apapun. Stephen pernah berpikir bahwa Solo mungkin telah mati di suatu tempat, tetapi dia tidak menyangka akan melihat pisaunya sekarang, dan pria yang disebut pisau dengan perban di sekujur tubuhnya itu hampir sama dengan Solo sebelumnya dari segi bentuk tubuh. Jadi, pisaunya adalah Solo. Stephen memiliki penilaian di dalam hatinya secara instan. Pisau itu berhenti setelah berjalan beberapa langkah ke depan, dan kemudian, tubuhnya bergetar, dan ketiga pisau itu terangkat ke udara. Pisau itu mengangkat tangannya, menangkap 2 di antaranya, dan menggigit pisau lainnya di gagangnya dengan mulutnya. Langkah awal seperti itu persis sama dengan Solo saat itu. Stephen semakin yakin bahwa pisau di depannya adalah Solo. Dao berdiri di sana dengan tubuh sedikit membungkuk. Nafas yang mengerikan menyebar dari tubuh pisau itu. Stephen, yang merasakan aura ini, sangat terkejut, karena aura ini terlalu kuat, dan penuh dengan niat pedang yang tak ada habisnya. Solo di depannya pasti jauh lebih kuat dari sebelum dia menghilang. Setahun lebih, apa yang dialami Solo? Mengapa dia menjadi begitu kuat? Kenapa dia berubah menjadi pisau? Mengapa dia mematuhi Yasuda? Pertanyaan muncul di benak Stephen satu demi satu. Stephen menatap pisau itu, mencoba melihat beberapa petunjuk dari perilaku pisau itu. Pedang itu adalah pendekar pedang top dunia yang dilatih oleh pohon kehidupan.
Pedangnya lebih kuat dari yang bisa kamu bayangkan, kata Yasuda kepada Stephen. Jadi, Anda berencana membiarkan dia menggunakan pisau untuk menembus penghalang Qingtian? Stephen bertanya. Ya. Antian mengangguk dan berkata, setelah dia memotong penghalang Qingtian dengan pisau, akan ada retakan di penghalang Qingtian. Pada saat itu, kita bisa melewati celah dengan kecepatan yang sangat cepat. Setelah retakan, inti prismatik akan diaktifkan dan menyerang penyusup. Frekuensi serangan inti prismatik tidak tinggi. Dengan begitu banyak dari kita, inti prismatik tidak cukup untuk membunuh kita dalam waktu singkat. Bunuh mereka semua, dan kapan waktunya datang, semua orang akan pergi ke Menara Cahaya. Selama kita masuk ke Menara Cahaya, misi kita akan setengah selesai. Apakah kamu juga akan masuk? Stephen bertanya. Tentu saja aku ingin masuk. Tanpa aku, kamu tidak bisa masuk ke bagian dalam Bright Tower. Aku tahu password darurat Bright Tower, kata Yasuda. Kata sandi darurat Menara Cerah. Apa itu? Stephen bertanya dengan curiga. Ketika Menara Cahaya menghadapi keadaan darurat, itu akan disegel sendiri, dan itu akan disegel lapis demi lapis, dan kode darurat adalah kode untuk membuka blokirnya. Anda harus melindungi saya dari memasuki Menara Cahaya, dan kemudian saya akan masukkan kode darurat, sehingga Anda dapat menemukan Su Zhenping di atas pagoda Guangming, kata Antian. Saya dapat menjamin bahwa Anda tidak akan dirugikan oleh robot, tetapi saya tidak dapat menjamin inti dari prisma cahaya, kata Stephen dengan cemberut. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini, inti prismatik tidak akan mengenaiku, kata Antian. Mengapa? Stephen bertanya. Ini. Antian menunjuk ke gelang di tangannya. Apa ini? Stephen bertanya. Identifir, selama kamu memakai ini, kecuali Su Zhenping menentukan, inti prismatik tidak akan menyerang pemakainya. Benda ini melambangkan identitas anggota inti dari asosiasi umum. Seluruh Illuminati hanya memiliki 3 yuan. Su Zhenping harus membayar. Aku tidak tahu aku ada di sini juga, jadi dia mungkin tidak akan menunjuk inti prismatik untuk menyerangku dalam waktu singkat, dan bahkan jika dia tahu, dia mungkin tidak dapat menentukan dari mana aku berasal. Jarak yang begitu jauh, kata Yasuda. Stephen mengangguk, lalu mengalihkan perhatiannya ke pisau itu. Pisau itu tidak menyerang, itu menyeduh. Niat pedang yang menakutkan memadat di tubuh pedang. Stephen belum pernah melihat niat pedang yang begitu menakutkan, sepertinya pria bernama Dao itu benar-benar berubah menjadi pedang. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Bab 2370. Niat pisau itu telah mencapai tingkat yang tidak dapat dipercaya saat ini. Stephen bahkan merasa seolah-olah pisau tajam memotong wajahnya. Ini mengerikan. Stephen terkejut. Tidak heran Antian berkata bahwa pedang itu dapat menembus penghalang langit. Dengan niat pedang yang begitu menakutkan, mungkin tidak ada apapun di dunia ini yang dapat memblokir tebasan pedang. Saat itu, pisau itu bergerak. Tubuhnya maju selangkah dan menginjak tanah dengan berat. Saat berikutnya, tubuh Dao berputar dengan keras di udara. Teknik 3 pedang, tebasan tornado. Kata Yasuda bersemangat. Potongan tornado. Stephen menatap pisau itu dengan erat. Tubuh pisau terus berputar, seperti tornado, dan 3 pisau di tubuhnya juga berputar cepat. Niat pedang yang mengerikan mengembun di depan pisau, dan Stephen sepertinya melihat pisau yang terdiri dari niat pedang menebas dengan keras ke arah penghalang Qingtian. Ledakan. Terdengar ledakan keras. 3 pisau di tangan pisau itu menebas dengan keras ke dalam kehampaan. Aliran cahaya muncul dari kehampaan, dan kemudian melesat. Penghalang yang terlihat dengan mata telanjang muncul di depan semua orang karena pancarannya. Pada saat yang sama, ketiga pisau di tangan pisau itu menusuk dengan keras ke penghalang. Pisau memotong penghalang Qingtian, membuat raungan yang mengerikan. Saat berikutnya, serangkaian retakan besar tiba-tiba muncul di penghalang Qingtian. Seseorang benar-benar menggunakan pisau untuk membuka penghalang langit yang bahkan telur pemandu tidak bisa menembusnya.
Saat penghalang Qingtian dibuka, alarm berbunyi. Terburu-buru, Yasuda memberi perintah dan bergegas menuju penghalang Qingtian. Pada saat yang sama, yang lain juga berakselerasi menuju penghalang yang menjulang tinggi. Kecepatan kerumunan sangat cepat, dan mereka tiba di depan penghalang Qingtian dalam sekejap mata. Saat ini, ada retakan pada penghalang yang menjulang tinggi, dan retakan ini pulih dengan cepat, tetapi menghadapi penguasa super pohon kehidupan ini, kecepatan pemulihan mereka jelas tidak cukup cepat. Dalam sekejap mata, Master satu persatu melewati celah di penghalang Qingtian. Stephen juga melewati penghalang Qingtian. Semuanya bubar dan berkumpul di bawah Bright Tower. Teriak Yasuda. Lusinan pembangkit tenaga super langsung tersebar seperti burung dan binatang buas. Pada saat yang sama, inti prisma cahaya di bagian atas menara cahaya tiba-tiba memancarkan cahaya biru yang menyilaukan, dan kemudian dengan suara mendengung, cahaya biru itu jatuh ke tanah. Seorang master super tidak punya waktu untuk menghindar, terkena cahaya biru secara langsung, dan langsung berubah menjadi asap hijau. Melihat pemandangan ini, hati semua penyerang menjadi dingin, dan mereka dengan cepat bubar. Pada saat yang sama, Stephen dan Yasuda juga bergegas ke jalan samping bersama. Ada jarak sekitar 500 meter dari penghalang Qingtian ke menara cahaya. Selama periode tersebut, ada berbagai rumah dan jalan. Menurut rencana awal, semua orang tersebar ke jalan. Mereka akan menggunakan rumah dan jalan sebagai bunker, lalu dengan cepat berkumpul menuju menara cahaya. Aliran cahaya biru menghantam tanah, menghancurkan rumah satu persatu. Mereka yang beruntung dapat menghindari tembakan cahaya biru, dan mereka yang tidak beruntung akan langsung menjadi abu bersama rumahnya. Pada saat yang sama, pesawat kecil berisi senjata terbang keluar dari Bright Tower, dan pesawat ini tersebar ke segala arah, membunuh para penyusup yang tersebar di villa. Tiba-tiba, suara ledakan terdengar tanpa henti. Stephen dan Yasuda menuju menara Guangming bersama. Selama periode ini, Stephen diserang oleh cahaya biru beberapa kali, tetapi dia mengandalkan refleksnya yang kuat untuk menghindari serangan tersebut. Sedangkan untuk Yasuda, karena dia memakai alat pengenal, cahaya biru tidak menyerangnya. Ini hanya pembuka. Ketika kita sampai di depan Tower of Light, itu akan menjadi rumah jagal yang sesungguhnya, karena tidak ada bunker untuk bersembunyi, dan pasukan robot dari Tower of Light akan menunggu kita di depan Tower of Light, kata Yasuda. Apakah pengenal Anda masih berguna di sana? Stephen bertanya. Pengenal saya hanya dapat memastikan bahwa inti prismatik tidak mengenai saya, tidak dapat menghentikan robot-robot itu, kata Yasuda. Oke, kalau begitu ingatlah untuk mengikutiku dari dekat, kata Stephen. Ya. Antian mengangguk. Pertempuran pecah di banyak tempat di Beverly Manor. Pohon kehidupan yang dibawa oleh Yasuda ini telah membudidayakan para master selama bertahun-tahun, dan kekuatan tempur yang tak terbayangkan dan menakutkan pecah di sini. Stephen tidak berpikir orang-orang ini akan begitu kuat pada awalnya, tetapi ketika dia melihat dengan matanya sendiri bahwa orang-orang ini menghancurkan sebuah pesawat berkeping-keping dengan satu pukulan, dia mengerti bahwa orang-orang ini mungkin benar-benar seperti apa yang dikatakan King San tadi. Kekuatan super yang jauh melebihi dunia, karena Yasuda mengatakan sebelumnya bahwa pesawat bersenjata di sini terbuat dari bahan khusus, dan bahkan peluru biasa tidak dapat menghancurkannya, tetapi orang-orang dari pohon kehidupan benar-benar saling meninju. Kematian instan dari tinju orang-orang ini mungkin melampaui cangkang biasa. Mengerikan sekali. Namun, Illuminati bukanlah vegetarian. Inti dari prisma cahaya terus-menerus memancarkan cahaya biru untuk memanen kehidupan, dan pada saat yang sama, berbagai senjata berteknologi tinggi juga muncul satu demi satu. Dalam perjalanan ke Pagoda Guangming, Stephen menemukan banyak senjata yang tidak bisa disebutkan namanya sama sekali. Beberapa dari senjata ini dapat melelehkan lubang besar di dinding batu dengan satu peluru,
Beberapa di antaranya bahkan dapat meledak dengan serangan arus listrik yang sangat kuat, dan beberapa bahkan dapat meledakkan zona vakum bebas oksigen dalam waktu singkat. Membuat orang-orang di dalamnya tidak bisa bernapas untuk waktu yang singkat. Apalagi melihat senjata-senjata ini di luar, saya bahkan belum pernah mendengar tentang mereka, tetapi semuanya telah dimasukkan ke dalam pertempuran yang sebenarnya di sini. Seiring waktu berlalu, berbagai senjata terus-menerus dihancurkan, dan para prajurit terus mati. Jarak pendek lebih dari 500 meter tampaknya panjangnya beberapa kilometer. Akhirnya penyerang melintasi area pemukiman dan muncul di ruang terbuka di depan Tower of Light. Saat ini, ujian sebenarnya muncul di depan semua orang. Di bawah menara cahaya berdiri robot-robot berpakaian seragam yang padat. Stephen secara kasar memperkirakan bahwa pasti ada ribuan robot ini. Menurut Yasuda, robot-robot tersebut telah di-upgrade beberapa waktu lalu, dan performa masing-masing robot sudah jauh meningkat. Dikatakan bahwa parameter yang relevan dari robot ini diatur menggunakan perang suci sebagai template. Pemahaman sederhananya adalah bahwa berdiri di depan Stephen saat ini adalah ribuan orang suci perang. Selain itu, dia adalah seorang prajurit suci tanpa emosi apapun dan tidak takut mati. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.